Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul zaman. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Malam ini, Aki ada beberapa pertanyaan, komentar, atau obrolan lah seperti itu. Ki, saya melihat 2 kali syukuran atau pesta Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur. Pertama pada saat pengumuman quick count, hitung cepat lah begitu. Hitung cepat yang menyatakan Kang Deddy sebagai pemenang. Kemudian pada saat itu juga ada pesta penjemputan. Kemarin lihat lagi, yaitu pada saat setelah pelantikan. Sorenya ada lagi syukuran atau pesta di wilayah rumahnya, yaitu di Lemur Pakuan di Subang. Apakah itu tidak berlebihan? Itu pertanyaannya. Menurut Aki boleh komentar kita. Yang pertama, Aki juga nanya-nanya kepada teman-temannya yang sekarang dekat, apakah ajudannya dan lain sebagainya. Ini sebetulnya adalah, pertama memang orang syukuran punya cara masing-masing. Ya, cara masing-masing, tradisi masing-masing, kemampuan masing-masing, pasti ada syukuran. Apakah hanya bersujud syukur saja? Itu juga sudah syukuran kepada Allah. Melaksanakan ritual-ritual ibadah itu juga syukuran begitu. Orang tua kita numpang dulu juga syukuran. Nah, sekarang Kang Deddy intinya sekaligus mungkin memperkenalkan kembali budaya-budaya Sunda, ya. Karena dulu kita tidak tahu, Aki juga belum pernah membaca bagaimana kalau dulu dinobatkan seseorang di Sunda itu menjadi raja. Hanya pernah Aki lihat di Inggris kan, begitu pangeran itu dinobatkan jadi raja gitulah begitu. Oh, itu alutannya. Emangnya kita orang Sunda tidak punya yang seperti itu? Lihat aja menurut Aki seperti itu ya. Nah, jadi pertama itu. Kedua ya mungkin juga rakyatnya juga lain ya. Oh, sangat respon. Karena apapun alasannya, pilihan rakyat Jawa Barat itu sekarang jatuhnya ke Kang Deddy Mulyadi. Bayangkan oleh kita, dari 100% Kang Deddy dapat 62. Sedangkan calonnya kan 4. Jadi yang 3 calon hanya mendapat 38%, sedangkan Kang Deddy mendapat 62%. Apapun alasannya. Begitu ya. Ya kita harus mengakui lah, walaupun sekarang yang nyoblos, yang tidak nyoblos, berarti masyarakat menginginkan beliau menjadi pimpinan pada saat ini. Kemudian lihat dari segi penampilannya. Mungkin itu juga Aki juga kaget ya, ribuan orang. Dan tidak mungkin itu Pak kalau ribuan orang itu dibiayai sebulannya, dan ya saya tidak tahu ya, Aki tidak tahu. Hanya yang penting menurut Aki itu adalah banyak sumbangsi dari kawan-kawan, dari seniman yang senang, karena kan begitu. Itu lihat yang kemarin aja lah, yang terakhir kita lihat berapa kesenian daerah yang ditampilkan, yang sudah hampir langka. Ya, yang sudah hampir langka. Bukan kesenian daerah modernisasi yang sekarang, yang buatan ISBI begitu ya, bukan. Tapi lihat, yang pertama ada gondang. Yang kedua ada calung. Yang ketiga ada tanjidor, itu kan dari daerah Bekasian itu ya. Yang keempat ada angklung jangkung, itu yang dari Pangandaran itu. Yang kelima ada karinding. Yang keenam ada rengkong. Rengkong itu kan mikul padi itu yang nyari dan lain sebagainya. Kemudian lengser,
ya, dan lain sebagainya. Ada juga kemarin itu naik kereta kencana. Jadi ini juga kita harus tahu bahwa siapa yang dulu walau alam. Yang jelas bahwa kereta kencana itu sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di kita. Jadi bukan Inggris saja yang punya kereta kencana. Kita juga punya kereta kencana. Malah Kang Deddy itu kan punya sendiri. Yaitu yang Aki tahu itu kereta kencana yang ada di Sumedang satu ya. Juga yang ada di Purwakarta. Nah oleh karena itu ini adalah memperlihatkan kembali. Kemudian yang kedua, tidak pestanya di gubernuran, tidak. Tidak pestanya di mana gitu, tidak. Tapi di rumah sendiri, di lembur sendiri. Orang pada datang. Apakah itu diongkosin atau tidak? Walau alam. Yang jelas Aki tidak mungkin gitu bisa ngongkosin ribuan kan. Terus penarinya dengan berbagai keseniannya itu kan sampai kepada ratusan ya, lebih malah ratusan. Itu dari mulai apalagi ya, keseniannya itu banyak sekali, benjang dan lain sebagainya. Nah jadi mereka itu katanya adalah sekaligus menyebarkan kembali, mengingatkan kembali. Karena memang Aki kan kemarin aja Aki bercerita ya. Jangan kesenian yang begitu gede yang harus ditanggap, yang harus dipertunjukkan dengan biaya mahal. Bahasa saja kita itu sudah mulai lupa. Sampai orang nyebutkan ngalayarkan tales atul aja kan tidak tahu. Bagaimana tentang isu, pageto, kamari dan lain sebagainya. Bagaimana bahasa wawangkon, bagaimana bahasa sura, puse. Memang kita sudah itu. Ya. Bedalah dengan orang kawan-kawan dari Jawa. Saya lihat ya, Aki lihat ya, Pak Hardianto aja itu kalau sudah nyanyi dia langgam Jawa, waduh itu Pak Deputi itu mantan Deputi luar biasa itu ya. Jadi banyak sekali yang sekarang menurut Aki kita jauh ketinggalan. Nah dengan apakah itu berlebihan atau tidak, selama menurut Aki ini, selama tidak merugikan kita, selama tidak merugikan negara, ya, enggak apa-apa, terus saja, bagus. Soal itu nanti kebetulan kan, bukan kebetulan, memang Pak Deddy belum punya istri lagi, nah anaknya kan bagaimana juga dia menyayangi anak itu sampai menurutnya hilanglah kegiatan-kegiatan lain. Itu adalah faktor pendidikan kepada kita. Ya, faktor pendidikan kepada kita dan kemudian juga tidak menyalahkan siapa-siapa, begitu aja. Kemudian Aki juga tertarik dengan pidato pada saat serah terima. Pidato serah terima kan beliau itu menceritakan bahwa Jawa Barat itu, kalau Aki kan masih bersikukuh dengan 7 mustika, cager, bager, bener, pinter, singer, panger, nanjer. Aki kekeh dengan itu. Bahkan sudah Aki sampaikan kepada kawan-kawan Pak Deddy bahwa mudah-mudahan itu bisa diangkat kembali, tapi belum ada jawaban sampai sekarang. Tapi Pak Deddy di dalam dia berbicara tentang pembangunan Jawa Barat itu berpacu kepada 5 disebutnya Pancawaluya. Oh jadi dari 7 ke 5 itu disebutnya Pancawaluya. Pancawaluya itu cager, bager, bener, pinter, singer. Itu menurut beliau di hadapan itu. Jadi yang pertama pembangunan yang harus dikemukakan itu adalah cager. Jadi rakyat itu cager dulu, itu modal utama katanya. Sehingga dia mengurai bagaimana cara cager teh. Cager bukan hanya sekedar kata Pak Deddy itu berobat, kemudian makan kimia dan lain sebagainya, tapi cager itu adalah asal dari diri sendiri. Bagaimana mempertahankan kesehatan dan lain sebagainya, sehingga bagaimana solusi dengan menguraikan itu saja hampir tidak selesai dalam setengah jam. Belum lagi kalau sudah cerita bager itu kan menurut beliau ini luar biasa ya. Bager itu menurut beliau sampai sekarang akan membuat tim ya pendamping kepada perusahaan, kepada desa untuk menghalau para pemeras-pemeras. Itu di dalam pidatonya seperti itu. Itu luar biasa. Jadi dia akan membentuk tim pemeras yang kalau ke sekolah minta uang, kalau ke perusahaan memasukkan kerja juga dengan harus pakai uang dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan menjadi kenyataan. Jadi cager, bager, benar, pinter, singer. Namanya sekarang menurut beliau Pancawaluya. Waluya itu kan keselamatan.
Waluya itu ada sehat, waluya itu cager, ya. Waluya itu lahir batin itu, begitu. Nah, kira-kira itu yang komentar kepada Aki. Jadi tentang pesta atau syukuran Kang Dedi tidak dianggap berlebihan atau dianggap berlebihan, itu mah bagaimana kacamata kita melihat, ya. Karena ya syukuran itu kan macam-macam. Ada yang bubur bodas, tidak tahu apakah di Kang Dedi ada. Aki juga tidak ke sana, cuman melihat dari YouTube yang ditayangkan. Mudah-mudahan budaya Sunda bagus, pelaksanaan agama kita bagus, dan mudah-mudahan bangsa kita khususnya orang Sunda semakin anjir. Ya, banyak komentar dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah ingin punya gubernur seperti Kang Dedi, kan begitu itu. Orang Jawa Timur itu, Ibu Hovifah itu harus seperti Pak Dedi, konsep-konsepnya. Ada orang Jawa Tengah juga. Ya begitulah kira-kira, bersyukur saja. Mudah-mudahan kita nikmati boga pemimpin yang mudah-mudahan laur kandungan layar aisan, lega sampalan, gede tinimangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.